Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, kelas A, batch 4, 7 Banjarmasin akan presentasikan bagaimana implementasi kami dan efektivitas dalam monitoring PU dalam peningkatan kinerja di unit kerja kami masing-masing. Perlu kita ketahui apa sih itu monitoring? Itu merupakan suatu sistem informasi yang terintegrasi baik secara teknologi informasi maupun organisasi yang mempresentasikan khusus dari mulai perencanaan sampai monitoring atau pemantauan dan evaluasi kinerja atau FP. Untuk bagi sumber dana yaitu APBN, SBSN, dan PHLN. Aplikasi ini muncul di tahun 2006 dan sebelum itu dilakukan secara manual. Selanjutnya oleh Mbak Sota. Baik, dari hasil Emon tadi, kami mengidentifikasi ada 3 isu. Yang pertama, masih terdapat ketidakseragaman kualitas data seperti data yang tidak lengkap, kurang akurat, dan berbeda format antar unit, serta menghambat proses analisis. Isu yang kedua adalah tidak ada menu fitur Emon dalam mengidentifikasi paket pekerjaan yang termasuk pada kategori kontrak kritis. Isu yang ketiga, yaitu saat ini akses pengguna terhadap sistem masih bersifat terbatas, sehingga belum memungkinkan seluruh pihak terkait untuk menggunakan dan memperoleh manfaat dari sistem tersebut. Kemudian, adapun data dan fakta dari isu tersebut, yang pertama datanya adalah setiap unit kerja masih memiliki format laporan progres yang berbeda-beda. Dan untuk dampaknya ada beberapa, salah satu diantaranya yaitu dapat menurunnya akuntabilitas dan transparansi kinerja instansi. Keterkaitannya dengan manajemen ASN dan Smart ASN yaitu menekankan pada sistem kerja yang efisien, akuntabel, dan transparan. Ketidakseragaman laporan progres menghambat upaya peningkatan kinerja pegawai dan organisasi. Untuk Smart ASN, salah satunya yaitu mengedepankan pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas kerja dan pelayanan publik. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya, Mas Moko. Baik, terima kasih Mbak Sorta. Untuk isu yang selanjutnya adalah tidak adanya menu fitur di dalam Emon yang mengidentifikasi paket pekerjaan yang termasuk dalam kategori kritis. Data dan faktanya adalah aplikasi Emon belum memiliki fitur khusus untuk menandai atau mengklasifikasikan paket pekerjaan kontrak yang sudah memasuki kontrak kritis. Untuk dampaknya, saya bacakan salah satunya, sulit memantau progres pekerjaan yang sudah masuk dalam resiko tinggi. Untuk keterkaitan manajemen ASN dan Smart ASN, yang pertama, manajemen ASN mendorong sistem kerja yang efektif dan akuntabel. Ketiadaan fitur ini bisa menghambat ASN dalam memberikan laporan yang jelas, akurat, dan dapat tepat waktu terkait kontrak kritis. Yang selanjutnya, Smart ASN. Smart ASN mengedepankan pemanfaatan teknologi untuk mendukung kinerja. Dengan adanya fitur identifikasi kontrak kritis, ASN dapat bekerja lebih cepat, lebih tepat, dan responsif dalam mengelola proyek, sehingga sejalan dengan semangat digitalisasi dan peningkatan pelayanan publik. Untuk yang selanjutnya bisa dibacakan oleh rekan saya, Mas Samsul. Silakan. Baik, terima kasih Mas Moko. Untuk isu yang ketiga, saat ini akses pengguna terhadap sistem masih bersifat terbatas, sehingga belum memungkinkan seluruh pihak terkait untuk menggunakan dan memperoleh manfaat dari sistem tersebut. Untuk data dan faktanya, saya bacakan salah satunya, yaitu sebagian pegawai belum terampil menggunakan aplikasi monitoring PU secara maksimal. Dan dampaknya salah satunya itu keterlambatan informasi mengakibatkan pimpinan tidak mendapat data real time untuk mengambil keputusan cepat. Dan keterkaitan dengan manajemen ASN dan Smart ASN. Untuk manajemen ASN yang salah satunya itu mengatur pengelolaan pegawai agar memiliki kompetensi sesuai tuntutan kerja. Dan untuk Smart ASN-nya yaitu Smart ASN dituntut melek digital, adaptif, dan akuntabel. Dan yang terakhir yaitu keterbatasan keterampilan dan akses monitoring menunjukkan belum optimalnya penerapan ciri Smart ASN. Untuk slide selanjutnya saya serahkan ke Mbak Tania Putri. Silakan Mbak. Mas Syamsul, saya akan menjelaskan pada isu metode USG yang sudah kita lakukan, yaitu kita telah mendapatkan core isunya, yaitu masih terdapat ketidakseragaman kualitas data seperti data yang tidak lengkap, kurang akurat, dan berbeda format antar unit, menghambat proses analisis. Jadi kita mendapatkan urgensinya dengan skor 4, seriousness skor 4, growth skor 5, dan dengan total skor 13. Kemudian kita juga sudah melakukan analisis isu dan permasalahan. Yang pertama ada poin sumber daya manusia, kemudian pelatihan dan pengembangan,
manajemen dan kebijakan, teknologi dan infrastruktur, dan budaya kerja, sehingga menghasilkan permasalahan core issue. Masih terdapat ketidakseragaman kualitas data seperti data yang tidak lengkap, kurang akurat, dan berbeda format antar unit menghambat proses analisis. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Mbak Tania Krista. Baik, terima kasih Mbak Tania Putri. Setelah dilakukan analisis data dan juga isu, kami mendapatkan rekomendasi dan rencana aksi 3 poin, yaitu yang pertama standarisasi format, definisi dan parameter data dengan menyusun pedoman standar format, melakukan audit dan juga melaksanakan workshop internal. Kemudian yang kedua, melakukan peningkatan kualitas data dan evaluasi data berkala dengan membangun mekanisme rutin validasi dan verifikasi data, mengembangkan template dan juga membentuk tim pengelola data lintas unit. Dan yang terakhir, rekomendasinya yaitu dengan mengadakan pelatihan dan pendampingan penggunaan e-monitoring, yaitu dengan melakukan pelatihan dan sosialisasi kepada pegawai, juga melaksanakan pendampingan berkelanjutan melalui mentoring, klinik konsultasi, dan grup komunikasi untuk membantu troubleshooting. Paparan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Tania Valentina. Baik, terima kasih Kak Tania Krista. Jadi untuk efektivitas terhadap peningkatan kinerja di unit kerja, untuk penerapan rekomendasi pada monitoring membuat proses monitoring di unit kerja jadi lebih cepat, tepat, dan transparan. Untuk manfaatnya terhadap kinerja unit kerja masing-masing, yaitu yang pertama dengan data yang lebih berkualitas, pimpinan bisa lebih mudah mengambil keputusan, progres pekerjaan juga lebih terpantau, sehingga kalau ada masalah bisa cepat dideteksi. Lalu melalui pelatihan dan pendampingan, pegawai jadi lebih siap dan terampil. Kinerja pun lebih terukur karena capaian bisa terlihat secara real time, dan efisiensi meningkat karena tidak lagi membuang waktu memperbaiki data yang salah. Jadi singkatnya, monitoring yang dijalankan dengan baik membuat kerja kita lebih efektif dan berdampak nyata. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih semuanya. Jadi bisa kami ambil kesimpulan dari semua yang telah dipaparin oleh teman-teman dan rekan-rekan saya. Dapat ditarik kesimpulan bahwa e-monitoring PU itu membuat kerja kita lebih transparan dan lebih terarah dengan data real time. Meski adaptasi masih jadi tantangan, dengan edukasi dan pendekatan tepat, sistem ini mendukung budaya kerja jujur dan efisien. Sebagai bagian dari smart governance, e-monitoring juga memperkuat akuntabilitas dan pengambilan keputusan berbasis data. Mungkin sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Lebih ya. Tetap lebih kayaknya ya.